Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah, Ibu Supiati Nisa sudah menyempatkan waktunya untuk kita akan melakukan sesi wawancara di mana saya selaku CGP mendapatkan tugas di modul 31 tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabarnya baik ya Bu ya. Begini Bu, pertanyaan yang pertama dalam wawancara ini, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam terima kasih, saya sebagai kepala sekolah di TK Aisyah ini dalam menghadapi berbagai dilema permasalahan, terutama etika permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru yang ada di TK Aisyah pada umumnya. Kami selalu mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan apa yang memang terjadi pada saat itu, sehingga kami tidak harus menyelesaikan permasalahan itu dalam waktu hari ini atau langsung pada saat itu pula. Begitu ya Ibu Titin ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu Titin dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Terima kasih. Untuk permasalahan ini, misalkan di sekolah ini terjadi dua permasalahan yang memang betul-betul permasalahan ini sama-sama harus kita laksanakan dalam waktu yang sama. Kita tetap harus mencari kira-kira apa yang harus kita laksanakan lebih awal dan apa yang harus kita yang menjadi kepentingan lebih awal. Apabila dua kepentingan ini atau dua permasalahan ini masih bisa yang satu diabaikan atau ditunda waktunya, alangkah baiknya permasalahan yang pertama yang harus kita selesaikan. Luar biasa sekali jawaban dari Ibu Supiati Nisa. Jadi lebih mengutamakan permasalahan yang lebih memiliki nilai kebenaran lebih tinggi. Iya. Begitu ya Ibu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Titin lakukan selama di lembaga TK Aisyah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi, entah itu permasalahan murid, permasalahan guru, ataupun dengan wali murid, ataupun juga dengan pihak-pihak yang lainnya? Langkah-langkah yang kami lakukan selama ini, apabila terjadi hal-hal yang memang perlu kita selesaikan, kami banyak melakukan koordinasi utamanya kepada pengurus TK di pimpinan cabang Aisyah yang ada di sini dan pengawas TK, dan tak lupa pula kami selalu koordinasi kepada komite sekolah. Apabila perlu juga kepada paguyuban yang ada di sekolah ini, kita ajak sharing, kita ajak bicara, kira-kira permasalahan ini harus kita selesaikan dalam porsi bagaimana. Luar biasa sekali jawaban dari Ibu Titin. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif yang selama ini kami lakukan yaitu kita dengan duduk bersama, duduk bersama antara seluruh komponen atau unsur-unsur yang ada di TK Aisyah ini, ya bersama pengurus, bersama komite utamanya, ya kita selesaikan kira-kira permasalahan ini apa yang harus kita cari solusi yang terbaik agar kita tidak saling ada hal-hal yang saling menyalahkan atau ini yang terbaik, ini yang memang kita harus selalu abaikan. Nah, jadi kita harus mencari
satu keputusan terbaik dari hasil koordinasi ini. Luar biasa Ibu. Ya, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan suatu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di lembaga yang Ibu pimpin? Tantangan atau hal-hal yang memang menjadi permasalahan selama ini, apabila terjadi sebuah permasalahan yang sulit dipecahkan, kami banyak mencari tahu titik permasalahan lebih awal. Jadi kita cari pokok-pokok permasalahan, kita mencari solusi awal. Apabila memang hal-hal ini tidak bisa kita selesaikan, ya seperti lagi, kita harus duduk kembali mencari keputusan yang terbaik supaya apa yang menjadi permasalahan ini tidak menjadi kendala untuk suksesnya sebuah kegiatan atau sebuah kegiatan yang akan kita laksanakan. Begitu ya Ibu Titin ya, terima kasih jawabannya yang sangat luar biasa sekali tentang tantangan pengambilan keputusan yang terjadi di lembaga yang Ibu pimpin. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6, apakah Ibu Supiati Nisa memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu, jadwal khusus dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Supiati Nisa jalankan? Terima kasih. Banyak prosedur yang harus kita lakukan. Jadi tidak dalam sebuah permasalahan atau kegiatan yang harus kita lakukan, kita harus merumuskan sebuah jadwal. Utamanya ya kita setelah mengetahui apa yang akan kita lakukan atau sebuah permasalahan terjadi, kita mencatat terlebih dahulu. Kita rangkum berbagai permasalahan tersebut, terus kita lakukan jadwal untuk bisa menentukan jadwal dulu untuk kita bisa duduk bersama, setidaknya dengan salah satu, misalkan permasalahan ini terdapat pada salah satu guru, kita duduk lebih awal bersama guru tersebut, kita cari tahu apa yang akan kita selesaikan. Kemudian setelah itu apabila memang hal ini tidak sanggup kami selesaikan secara pribadi, kami membuat jadwal kembali untuk bisa bertemu dengan pengurus cabang Aisyah, yang mana di sini adalah selaku bigdasmennya yang harus bertanggung jawab tentang berbagai permasalahan yang ada di sekolah. Dan hal ini juga kita rencanakan, kita agendakan pertemuan bersama pengurus dan kita dudukkan bersama. Misalkan guru ini mengalami masalah atau ada hal-hal yang memang kita perlu pecahkan bersama, kita duduk bersama, dan disitulah kita bisa menentukan apa yang memang terbaik untuk kita melangkah selanjutnya. Luar biasa sekali dari cerita yang Ibu Supiati Nisa sampaikan. Ibu akan duduk bersama dengan pihak ataupun guru yang memiliki permasalahan. Selain itu, Ibu Supiati Nisa, pernahkah Ibu Supiati Nisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lembaga terkait dengan murid, guru, atau menyelesaikan di tempat? Saat itu juga maksudnya pernah kami alami hal-hal yang seperti ini, permasalahan terjadi pada saat itu juga. Nah, namun apabila permasalahan ini memang dirasa tidak perlu mendatangkan berbagai unsur dari pihak-pihak yang selama ini kita ajak kerjasama, mitra kita, kami bisa menyelesaikan pada saat itu juga. Dan itulah yang penting, permasalahan ini bisa kita selesaikan dan mencari solusi yang terbaik untuk terselesaikannya sebuah permasalahan. Luar biasa sekali Ibu Supiati Nisa selaku Kepala Sekolah TK Aisyah. Selanjutnya Ibu, untuk pertanyaan yang nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor
yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Supiati Nisa dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Terima kasih banyak sekali pihak-pihak yang membantu kami selama ini. Utamanya yang paling besar adalah sumbangsi pikiran dari seluruh Dewan Guru yang ada di TK Aisyah ini. Mereka semuanya banyak berperan, di mana kami saat terjadi sebuah permasalahan atau ada hal-hal yang kita inginkan, kita duduk bersama seluruh Dewan Guru. Ternyata saat itu juga kami ajak diskusi Dewan Guru, ya banyak yang hasil yang kita terima, banyak hasil yang kita peroleh, sehingga ide-ide mereka muncul saat kita duduk dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Itulah guru-guru kami, memang guru-guru yang hebat. Jadi banyak ide yang mereka berikan kepada sekolah untuk bisa memberikan kegiatan atau menyelesaikan permasalahan dengan baik. Luar biasa sekali ya Ibu ya, guru-guru yang ada di TK Aisyah sangat mempermudah dan membantu Ibu Kepala Sekolah dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga dapat membantu Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah dalam mengambil keputusan dengan tepat. Tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu, duduk bersama, kita berdiskusi bersama hingga akhirnya dicapailah satu keputusan yang terbaik. Pertanyaan yang terakhir, Ibu Supiati Nisa, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Supiati Nisa petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Dari berbagai permasalahan yang terjadi selama ini, banyak hal yang dapat kami petik berupa perencanaan-perencanaan yang telah kami rencanakan sejak adanya permasalahan. Kita identifikasi, kita cari solusi. Kita tidak dapat menyelesaikan secara pribadi bersama guru tersebut, kita melangkah kepada beberapa pengurus, pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama. Jadi sehingga apa yang menjadi permasalahan selama ini alhamdulillah dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Jadi selama ini meskipun ada kendala di lembaga kita, sepertinya masih bisa teratasi sesuai dengan harapan. Jadi hal-hal ini yang bisa menarik. Luar biasa sekali Ibu, alhamdulillah sangat apresiasi sekali saya dengan jawaban-jawaban yang sudah Ibu Supiati Nisa berikan di sesi wawancara pagi hari ini. Semoga Ibu Supiati Nisa bisa terus menjalankan tugas sebagai pemimpin di TK Aisyah dengan baik, tentunya menjadi pemimpin yang luar biasa dan menjadi pemimpin yang hebat untuk lembaga di TK Aisyah. Demikian wawancara saya selaku CGP Lutfi Purnamasari dari TK Aisyah bersama Kepala Sekolah TK Aisyah Besuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eva Susilawati SPD, selaku Kepala Sekolah TK DWP 1 Besuki, Kabupaten Situbondo. Terima kasih siang ini saya diberi kesempatan untuk mewawancarai Ibu terkait tugas saya sebagai CGP di modul 3.1 tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Baiklah Ibu, sesi wawancara akan kita mulai, di mana pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Alhamdulillah dalam Dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, alhamdulillah
saya sebagai Kepala TK DWG 1 Besuki, saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua kasus-kasus yang ada di lembaga saya dengan secara cepat dan tepat. Masya Allah, luar biasa sekali dengan cepat ya Ibu Eva selaku kepala sekolah segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika. Yang kedua, selama ini bagaimanakah Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Saya kalau ada kasus-kasus seperti itu, saya akan menganalisis terlebih dahulu, yaitu apabila ada kasus-kasus yang kepentingan dua-duanya sama-sama benar, itu saya insya Allah saya akan menjalani kedua-duanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun dalam hal kasus yang benar itu pastinya kan ada yang lebih benar yang paling benar. Nah, di situ tantangan bagi saya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Namun jika ada kesulitan, saya selalu koordinasi dengan semua guru, terutama yang ada di TK DWG 1 Besuki, karena guru itu setiap hari pasti ada di lembaga kami seperti itu. Baiklah, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jika ada kasus-kasus atau masalah-masalah seperti itu, Ya, benar. saya pertama kali yaitu mengamati terlebih dahulu apa kasus yang terjadi saat itu. Nah, setelah itu saya menganalisis dari semua sudut, baik dari wali murid, dari guru, dari anak didik, dan pokoknya warga sekolah saya analisis terlebih dahulu, dan terus diidentifikasi permasalahannya seperti apa. Lalu saya akan mengambil keputusan dengan selalu berkoordinasi dengan semua pihak seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali langkah-langkah dalam menganalisis permasalahan yang terjadi di lembaga ibu. Itu mengamati, menganalisis, identifikasi, kemudian melakukan musyawarah bersama warga sekolah ya, yang tentunya terlibat dengan permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif yaitu saya selalu koordinasi dengan guru-guru itu agar selalu efektif, karena guru-guru itu kan harus tahu segalanya, karena setiap hari guru-guru yang memang ada di sekolah, baik permasalahan dengan wali murid, antar guru, antar murid. Oh, luar biasa sekali Ibu Eva selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait menyelesaikan masalah sehingga Ibu Eva dapat mengambil keputusan dengan baik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal tantangan yang selama ini biasanya itu tingkat kesadaran dari wali murid, biasanya yang menghambat masalah kasus-kasus seperti ini. Kadang wali murid itu mengaku dirinya benar, padahal mereka itu di pihak yang salah. Tapi kami selalu mengatasi masalah dengan selalu berkoordinasi dengan semua pihak yang ada di warga sekolah. Baiklah, itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi kurangnya kesadaran dari berbagai pihak ini merupakan tantangan terbesar bagi Ibu Eva. Kemudian pertanyaan nomor 6, apakah Anda memiliki
sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau ada misalkan ada masalah yang kasus-kasus yang hari itu bisa diselesaikan, saya selesaikan hari itu. Biasa. Iya. Tapi saya tetap bukan dengan keputusan saya sendiri. Saya selalu dengan guru-guru saya. Namun jika ada kasus-kasus atau masalah-masalah yang belum bisa teratasi pada hari itu, saya akan membuat jadwal dengan pihak-pihak yang lain seperti komite, yayasan, bahkan saya melibatkan pengawas TK. Luar biasa, kita berkoordinasi Ya, bersama, selalu terutama berkoordinasi. dengan masalah-masalah yang rumit, yang tidak bisa Iya. saya selesaikan hari itu. Benar sekali. Luar biasa Ibu Eva, Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang yang selalu membantu ya, benar. dan mempermudah masalah-masalah yang ada di lembaga saya, yaitu pertama yaitu komite sekolah, karena saya dekat sekali dengan komite sekolah, dan yang kedua yaitu ibu pengawas TK. Bagaimanapun apapun yang ada di permasalahan yang ada di lembaga saya selalu koordinasi dengan pengawas TK. Walaupun saya tidak berhadapan langsung, saya melalui telepon gitu. Meskipun di sekolah ataupun di rumah, hal-hal yang tidak bisa saya atasi sendiri. Masya Allah, luar biasa sekali kerjasama Ibu Eva dengan komite, Ibu pengawas TK dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang tergolong tingkatannya rumit. Iya. Luar biasa sekali bentuk kerjasama dengan komite yang Ibu Eva lakukan bersama Ibu pengawas TK juga tentunya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir Ibu Eva, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik, terutama bagi saya sendiri, itu saya lebih percaya diri dan lebih istilahnya, saya itu lebih dewasa untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di kehidupan ini, karena kehidupan ini begitu keras Bu Vivi. Jadi saya itu harus belajar dari segi manapun. Ya, apalagi Ya. zaman saat saat ini, yaitu saya itu hanya ada dua, yaitu berikhtiar dan berdoa. Karena Allah itu maha segalanya. Apapun yang kita tidak bisa kita selesaikan, ada Allah yang bisa membantu kita. Yaitu saya itu harus selalu berdoa selain berikhtiar. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh Ibu Eva pada sesi wawancara kali ini. Jadi Ibu Eva menjadi lebih percaya diri setelah mengalami berbagai macam permasalahan yang terjadi selama memimpin di TK DWP 1 Besuki, dan juga tentunya menjadi lebih dewasa untuk mengambil keputusan. Dan intinya kita harus yakin dan optimis bahwasannya tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan, karena kita dalam menyelesaikan permasalahan seperti yang Ibu Eva sampaikan harus melibatkan Allah sebagai Tuhan kita. Semoga Ibu Eva dapat bertugas dengan baik sebagai pemimpin di TK DWP 1 Besuki, dan TK DWP 1 Besuki yang Ibu pimpin menjadi lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya, dan Ibu dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan penuh percaya diri. Terima kasih atas waktunya Ibu Eva. Demikian hasil wawancara saya CGP Lutfi Purnamasari, TK Aisyah Besuki, Kabupaten Situbondo, bersama Ibu Eva Susilawati, TK DWP 1 Besuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Lisa. Terima kasih Ibu Lisa sudah menyempatkan waktunya. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama Ibu Lisa selaku Kepala Sekolah di TK Nurul Falah, Kalimas Besuki. Di mana sesi wawancara ini merupakan salah satu tugas saya selaku CGP di modul 3.1 tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Baiklah Ibu Lisa, untuk pertanyaan yang pertama di sesi wawancara kali ini, selama ini bagaimanakah Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Alhamdulillah, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini, tentunya saya sebagai kepala sekolah di TK Nurul Falah ini, saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat. Intinya saya berusaha untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dari berbagai sudut sehingga masalah dapat terselesaikan dengan baik. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Ibu Lisa selaku pemimpin di TK Nurul Falah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan yang sama-sama benar, tentunya akan sulit bagi saya sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan itu tanpa musyawarah terlebih dahulu. Jadi pastinya saya akan menjalankan itu dengan cara musyawarah terlebih dahulu, karena saya di sini juga di bawah naungan yayasan. Jadi saya akan mempermusyawarahkan dulu dengan yayasan dan juga dengan segenap guru yang ada di TK Nurul Falah ini. Masya Allah, luar biasa sekali jawabannya Ibu Lisa selaku kepala sekolah. Juga ini memiliki inisiatif untuk bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar, Ya. karena membutuhkan pemikiran dari berbagai macam pihak. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Maksudnya permasalahan ya, Yang terjadi, baik itu permasalahan terhadap pembelajaran di dalam kelas atau permasalahan antar guru ataupun permasalahan dengan wali murid. cara menyelesaikannya maksudnya. Benar, cara menyelesaikannya seperti apa biasanya? Dalam menyelesaikan permasalahan dengan mengamati dan menganalisis, mengidentifikasikan dari berbagai sudut permasalahan, dari sudut apa yang menjadi akar permasalahannya itu. Keputusan yang saya ambil tetap saya diskusikan terlebih dahulu kepada yayasan, juga kepada segenap guru yang ada di TK Nurul Falah ini. Jadi permasalahan apa yang terjadi itu biar cepat terselesaikan dengan baik, dengan mencari jalan keluar yang terbaik dengan cara diskusi terlebih dahulu. Baiklah, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam keputusan yang saya ambil, saya pertimbangkan dahulu secara matang. Maksudnya keputusan yang diambil oleh Ibu Lisa yang dianggap sangat efektif. Ya. Oke, luar biasa sekali ya Ibu Lisa ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di lembaga yang Ibu pimpin? tantangan yang lebih besar tentunya semua orang
menyetujui atau sepakat dengan keputusan yang saya berikan. Jadi tantangan yang saya ambil, saya harus optimis dengan keputusan yang saya ambil dan percaya diri dengan tetap mengedepankan yayasan dan guru-guru untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Jadi keputusan yang saya ambil tidak langsung saya putuskan. Jadi tetap saya musyawarahkan dengan yayasan, karena kita di bawah naungan yayasan, juga dengan komite yang ada di sekolah ini serta pengawas yang ada di sekolah kita, yang mengawasi sekolah kita. Baiklah, untuk pertanyaan yang nomor 6, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat permasalahan yang terjadi, atau untuk beberapa permasalahan masih memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk-bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Alhamdulillah, dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di lembaga kami hanya kasus sederhana. Jadi kasusnya dapat diselesaikan dengan mudah serta melihat permasalahannya dengan berdiskusi dulu dengan yayasan dan dengan guru. Jadi permasalahan itu bisa diselesaikan di tempat. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ibu Risa memimpin di TK Nurul Falah, dan selama Ibu memimpin, permasalahan yang terjadi masih tergolong permasalahan yang ringan dan bisa dimusyawarahkan bersama guru beserta yayasan. Luar biasa sekali. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, alhamdulillah kita di sini adalah TK di bawah naungan yayasan. Jadi dalam menyelesaikan masalah, yaitu kita dengan berdiskusi bersama, baik dari yayasan, komite, dan juga guru, sehingga masalah itu bisa diselesaikan. Kami juga berdiskusi dengan pengawas. Alhamdulillah semua mendukung keputusan yang kami ambil dengan baik dan melihat hal positif dari masalah tersebut. Luar biasa sekali Ibu Risa. Untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang nomor 8, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu Risa terkait permasalahan yang terjadi di lembaga Ibu, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda selama mengambil keputusan dalam dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya ambil, saya dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, dan dapat mendiskusikannya dengan beberapa pihak, baik itu dengan yayasan, dengan komite, dengan pengawas, dan juga dengan segenap guru. Selain itu, saya juga berikhtiar kepada Allah dengan mengharap kemudahannya agar apa permasalahan yang terjadi dapat dilancarkan dan dapat menemukan solusi yang terbaik, sehingga keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua orang. Masya Allah, luar biasa sekali Ibu Risa. Ibu Risa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita dalam mengambil keputusan. Tentunya dalam menyelesaikan masalah, kita tidak boleh ya Ibu Risa meninggalkan Allah. Luar biasa sekali, pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga Ibu Risa bisa terus menjalankan tugas sebagai pemimpin di TK Nurul Falah dengan baik dan tetap optimis, dan apa yang sudah menjadi langkah baik dari Ibu Risa bisa dicontoh saya selaku CGP. Terima kasih atas waktunya. Ibu Risa sudah berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.